Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Rahman Nur Farli dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas analisis perancangan algoritma. Dilanjutkan oleh perkenalan teman saya. Perkenalkan, nama saya Agus Muhammad Reza Rashid, dilanjutkan dengan saya. Nama saya Pascal Firdaus Indrawan. Silakan selanjutnya. Untuk algoritma menghitung A pangkat N. Algoritma ini menghitung hasil dari N pangkat N dengan cara mengalikan N sebanyak N kali. Inisialisasi variabel hasil dimulai dari 1, dan dalam setiap iterasi loop, hasil dikalikan dengan N. Untuk kompleksitas waktu atau time complexity, loop for berjalan dari 1 hingga N. Pada setiap iterasi, satu operasi perkalian dilakukan. Dengan demikian, jumlah operasi yang dilakukan adalah N kali. Maka kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah Tn sama dengan On. Apakah sesuai dengan Big O? Kompleksitas waktu algoritma On sesuai dengan analisis Big O. Algoritma tersebut melakukan operasi perkalian N kali sehingga beroperasi dalam waktu linear terhadap N. Untuk algoritma yang lebih baik, algoritma ini sebenarnya bukanlah secara efisien untuk menghitung N pangkat N. Algoritma yang lebih baik untuk menghitung pangkat adalah menggunakan eksponensiasi dengan pemangkatan kuadrat. Metode ini memiliki kompleksitas waktu O log N. Eksponensiasi kuadrat mengurangi ukuran masalah menjadi setengah pada setiap langkahnya, sehingga kompleksitas waktunya adalah O log N. Ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan algoritma On yang awal. Dengan demikian, penggunaan eksponensiasi kuadrat memberikan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi untuk perhitungan pangkat besar. Selanjutnya, algoritma menghitung N faktorial. Untuk algoritma ini menghitung faktorial dari suatu bilangan bulat N. Faktorial N dilambangkan sebagai N tanda seru. Adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai N. Algoritma ini memulai dengan hasil yang diinisialisasi dengan 1, lalu mengalikan hasil dengan setiap bilangan dari 1 hingga N. Untuk kompleksitas waktunya, loop for berjalan dari 1 hingga N. Pada setiap iterasi, satu operasi perkalian dilakukan. Dengan demikian, jumlah operasi yang dilakukan adalah N kali. Maka kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah Tn sama dengan On. Apakah sesuai dengan Big O? Kompleksitas waktu algoritma On sesuai dengan analisis Big O. Algoritma tersebut melakukan operasi perkalian N kali sehingga beroperasi dalam waktu linear terhadap N. Untuk algoritma yang lebih baik, untuk menghitung faktorial N faktorial, algoritma iteratif On seperti yang diberikan sudah cukup efisien dan tidak ada algoritma yang lebih baik dalam kompleksitas waktu umum karena setiap bilangan dari 1 sampai N harus dikalikan setidaknya sekali. Namun, ada beberapa cara lain untuk menghitung faktorial yang dapat lebih efisien dalam konteks tertentu, seperti menggunakan memori Jation atau pre-computed table jika faktorial dari banyak angka yang berbeda perlu dihitung berulang-ulang. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perkalian matriks. Untuk melakukan perkalian dua matriks antara matriks A dan matriks B yang akan menghasilkan matriks C, dan untuk matriks A itu berukuran M times dan si matriks B berukuran N times, sehingga matriks hasil atau matriks C akan berukuran M times, dan algoritma ini menggunakan pendekatan perkalian dari matriks standar. Lalu untuk kompleksitas waktunya, terjadi loop pada luar dengan berjalan hingga 1 M, dan di tengah terjadi loop berjalan dari 1 hingga S, dan loop yang paling dalam berjalan hingga 1 hingga M. Setiap iterasi dari loop akan melakukan operasi perkalian dan penjumlahan, sehingga jumlah total operasi adalah M times per times N. Maka kompleksitas waktu dari algoritmanya yaitu Tn sama dengan O
n times per times n. Dan bentuk algoritma ini sudah sesuai dengan big O, karena O n times per times sesuai dengan analisis yang ada. Algoritma ini juga sudah melakukan operasi perkalian dan penjumlahan sebanyak n times, sehingga kompleksitasnya adalah O m per times s. Untuk algoritma ini juga sudah memenuhi standar algoritma yang lebih baik, karena terdapat standar untuk perkalian matriks yang memiliki kompleksitas yang tadi sudah disebutkan. Dan untuk kesimpulannya, untuk kebanyakan aplikasi praktis, algoritma standar O m times per times n sudah cukup baik dan lebih sederhana untuk diimplementasikan. Lalu selanjutnya ada program menghitung faktor bilangan. Algoritma ini mencari dan menulis semua faktor dari suatu bilangan n yang berada dalam rentang dari 2 hingga n-1. Untuk kompleksitas waktunya, loop for berjalan hingga dua kali yang berarti loop berjalan sebanyak n-2 kali. Pada setiap iterasi dilakukan satu operasi modulus dan satu operasi pengecekan. Dengan demikian, jumlah total operasi yang dilakukan adalah n-2. Maka kompleksitas waktu dari algoritmanya yaitu Tn sama dengan On. Dan algoritma ini juga sudah sesuai dengan big O. Karena On sesuai dengan analisis yang ada. Algoritma ini melakukan operasi modulus sebanyak n-2, sehingga melakukan operasi dalam waktu yang linear terhadap si n. Algoritma ini juga sudah menjadi algoritma yang lebih baik dari yang sebelumnya, karena sudah lebih efisien untuk menemukan faktor dari suatu bilangan dengan memerlukan hingga akar kuadrat dari n. Dan jika si k adalah faktor dari n, maka harus menjadi faktor yang lain. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi jumlah iterasi yang secara signifikan. Untuk kesimpulan dari program ini, untuk kompleksitasnya, si loop for berjalan dari 2 hingga n. Dan pada setiap iterasi dilakukan suatu operasi modulus dan satu atau dua operasi pengecekan. Dan kesimpulannya, dengan menggunakan algoritma yang sudah dioptimalkan ini, kita bisa menemukan faktor-faktor dari n lebih efisien, terutama untuk nilai n yang besar. Selanjutnya, ada program mencari elemen terbesar. Algoritma ini itu digunakan untuk mencari nilai maksimum dalam sebuah array yang berisikan elemen. Untuk kompleksitas waktunya, loop for berjalan dari 2 hingga n. Dan pada setiap iterasi dilakukan satu operasi pengecekan dan mungkin lebih dari satu operasi assignment. Dengan demikian, jumlah total operasi yang dilakukan yaitu n-1 kali. Dan kompleksitas waktu yang dari algoritma ini yaitu Tn sama dengan On. Dan sudah sesuai dengan big O, karena kompleksitas waktunya itu On. Algoritma ini juga melakukan operasi pengecekan sebanyak n-1 kali, sehingga beroperasi dalam waktu linear terhadap n. Algoritma ini juga sudah menjadi yang lebih baik karena sudah merupakan algoritma yang optimal untuk mencari nilai maksimum dari sebuah array. Dengan kompleksitas waktu On yang bisa dicapai, kita juga bisa memeriksa setiap elemen dalam array setidaknya sekali untuk memastikan bahwa kita tidak melewati nilai maksimum. Dan dengan kesimpulannya, untuk mencari nilai maksimum dalam array, kita bisa memeriksa setidaknya sekali atau tidak bisa kurang dari sekali untuk mencari algoritma yang diberikan untuk yang sudah merupakan algoritma yang paling
dan sudah menjadi algoritma yang paling efisien untuk masalah ini. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk program selanjutnya yaitu ada sequential search. Algoritma ini mencari elemen X dalam array A yang berisi n elemen. Algoritma melakukan pencarian linear dari awal hingga akhir array untuk menemukan elemen X. Untuk kompleksitas waktu, loop while berjalan dari 1 hingga n. Dalam kasus terburuk, jika X tidak ditemukan atau berada di akhir array, pada setiap iterasi dilakukan satu operasi pengecekan if dan satu operasi peningkatan indeks. Dengan demikian, jumlah total operasi yang dilakukan dalam kasus terburuk adalah n kali. Maka kompleksitas waktu dari algoritma ini yaitu Tn sama dengan On. Apakah sesuai dengan Big O? Kompleksitas waktu algoritma On sesuai dengan analisis. Algoritma ini melakukan operasi pengecekan dan peningkatan indeks sebanyak n kali dalam kasus terburuk sehingga beroperasi dalam waktu linear terhadap n. Untuk algoritma yang lebih baik, algoritma pencarian yang lebih baik mungkin bisa diterapkan tergantung pada sifat array A. Ada pencarian biner atau binary search. Untuk kompleksitasnya yaitu O log n. Nah, pencarian biner ini array harus terurut. Pencarian biner lebih efisien daripada pencarian linear jika array sudah diurutkan. Untuk kesimpulannya, untuk array yang tidak terurut, pencarian linear ON adalah pilihan yang tepat dan tidak ada algoritma yang lebih baik dari ini. Namun, jika array terurut, pencarian biner O log n jauh lebih efisien. Untuk program selanjutnya ada bubble sort. Algoritma yang diberikan dari implementasi ini itu mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah list L dalam urutan menaik. Algoritma ini melakukan perbandingan berulang kali dan menukar elemen-elemen yang tidak dalam urutan yang benar hingga seluruh list terurut. Untuk kompleksitas waktunya ada loop luar berjalan dari 1 hingga n kurang 1. Ada juga loop dalam berjalan dari n hingga i plus 1. Pada iterasi pertama, loop dalam berjalan n kurang 1 kali. Pada iterasi kedua berjalan n kurang 2 kali, dan seterusnya. Oleh karena itu, kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah Tn On kuadrat. Apakah sesuai dengan Big O? Kompleksitas waktu algoritma On kuadrat sesuai dengan analisis. Bubble sort terkenal dengan kompleksitas waktu kuadrat. On kuadrat dalam kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk. Untuk algoritma yang lebih efisien untuk pengurutan, terutama untuk data dalam jumlah besar, adalah merge sort dan quick sort. Kedua algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik dibandingkan dengan bubble sort. Untuk kesimpulannya, bubble sort sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi tidak efisien untuk data dalam jumlah besar karena kompleksitas waktu kuadratnya. Merge sort dan algoritma pengurutan lainnya seperti quick sort lebih cocok untuk pengurutan data dalam jumlah besar karena kompleksitas waktu yang lebih baik. Untuk program selanjutnya ada uji bilangan prima. Algoritma yang diberikan adalah untuk mengecek apakah sebuah bilangan X adalah bilangan prima atau bukan. Algoritma ini menggunakan pendekatan brute force dengan melakukan pembagian untuk setiap bilangan bulat dari 2 hingga X kurang 1 untuk mengecek apakah ada pembagian yang menghasilkan sisa 0. Untuk kompleksitas waktunya, jumlah operasi pembagian yang dilakukan adalah sekitar X kurang 2, mulai dari 2 hingga X kurang 1. Dalam kasus terburuk, algoritma melakukan X kurang 2 operasi pembagian. Maka kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah Tn sama dengan On. Apakah sesuai dengan Big O? Kompleksitas waktu algoritma On sesuai dengan analisis. Algoritma ini melakukan pembagian sebanyak X kurang 2 kali dalam kasus terburuk, sehingga beroperasi dalam waktu linear terhadap X.
Ada beberapa algoritma yang lebih efisien untuk mengecek apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Salah satunya algoritma shift of Eratosthenes. Untuk kompleksitas waktunya yaitu ON log n. Untuk algoritma ini menghasilkan semua bilangan prima hingga n dengan melakukan iterasi dan menandai semua kelipatan dari bilangan prima yang sudah ditemukan. Untuk kesimpulannya, pendekatan brute force cocok untuk mengecek apakah sebuah bilangan tunggal adalah prima atau bukan. Tetapi, untuk menemukan semua bilangan prima dalam rentang tertentu, algoritma seperti shift of Eratosthenes jauh lebih efisien. Sekian dari saya. Dalam presentasi ini, kita telah menjelajahi berbagai algoritma untuk beberapa masalah umum dalam pemrograman komputer. Setiap algoritma memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu, serta kompleksitas waktu yang berbeda. Dalam pengembangan perangkat lunak, memilih algoritma yang tepat adalah kunci untuk memastikan kinerja dan efisiensi yang optimal. Dengan memahami karakteristik dan kompleksitas waktu dari berbagai algoritma, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang solusi untuk masalah pemrograman. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.